Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarain tentang rambu-rambu atau batasan-batasan komunikasi kalian dengan mantan pasangan kalian si narsistik dalam konteks perceraian ya. Kita kan udah bicara ya tentang ketika misalnya kalian udah bercerai dari si narsistik, batasannya salah satunya adalah kalau bisa jangan terlalu banyak berkomunikasi dengan si narsistik. Kalau bisa sih jangan berkomunikasi gitu ya. Nah, tetapi ketika urusannya dengan si anak gitu ya, pasti ada saat-saat di mana kalian tuh harus berkomunikasi kan, gitu ya. Dan ketika misalnya konteksnya parallel parenting yang kita udah bicarakan sebelumnya, bahwa ketika anak itu bisa bertemu dengan masing-masing orang tuanya, pasti ada negosiasi, pasti ada info-info tertentu di mana kalian terpaksa berkontak dengan mereka. Nah, ini ada beberapa hal yang kalian harus ingat ketika kalian terpaksa berkomunikasi dengan si narsistik. Oke? Yang pertama, saya tuh nggak akan lelah-lelah mengingatkan kalian. Dari semua hal komunikasi, selalu ingat hal paling utama. Pertama adalah, narsistik itu pasti akan selalu berusaha memprovokasi kalian ketika kalian berkomunikasi dengan dia. Jangan pernah terpancing untuk terprovokasi. Jangan pernah terpancing untuk berargumen. Pertama, karena itu nggak akan ada gunanya. Kedua, itu yang dia mau. Itu hanya akan menghabiskan energi kalian. Dan yang terakhir adalah, ini juga sebagai jalan kalian memberi contoh yang baik untuk anak-anak kalian. Bagaimana caranya mengontrol emosi kalian. Gitu ya. Ini sesuatu yang saya udah sering bahas, tapi saya tetap ingatkan. Gitu ya. Dua, teman-teman, kalau kalian terpaksa berkomunikasi dengan si narsistik, ini kalau bisa tuh hanya lewat teks, guys. Ini kalau bisa sekali lagi ya. Dan arti gini, kalau misalnya hanya bisa lewat WA atau lewat email atau lewat SMS misalnya, itu lebih memberikan ruang yang lebih baik buat kalian. Kenapa? Karena kalau misalnya lewat lisan, misalnya telepon atau ngomong langsung gitu ya, itu kemungkinan kalian terprovokasinya itu biasanya lebih besar gitu ya. Jadi lebih aman kalau misalnya memang tidak terpaksa gitu ya. Berkomunikasi itu lewat WA. Itu salah satu alasannya itu. Dua, narsistik itu kan sering memutarbalikkan fakta ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian komunikasinya lewat teks, kalian tuh bisa pakai bekas chatnya dia atau bekas message-nya dia itu sebagai bahan untuk mengkonfrontasi dia misalnya kalau terpaksa. Bahwa, kamu udah pernah ngomong kayak gini loh, kamu pernah ngomong ini loh, gitu loh. Kalau lisan kan nggak ada buktinya. Nah, itu bisa salah satu yang bisa dipakai. Dan yang terakhir tuh, kalau lewat teks gitu ya, itu tuh juga bisa memberi kalian tuh ruang waktu, jeda gitu. Dalam arti, kalian tidak harus balas secepat itu, kalian bisa memikirkan respon apa yang kalian perlu lakukan. Ketika kalian merasa terprovokasi misalnya, kalian tidak perlu cepat-cepat membalas gitu ya. Kalian punya waktulah untuk menata emosi kalian. Ini kalau bisa. Oke? Ketika kalian memberikan informasi tentang anak gitu ya, selalu stay tentang anak, beritahukan apa yang perlu dia tahu. Hanya itu saja. Gak usah melebar ke yang lain-lain. Selalu fokus beri informasi itu hanya tentang apa yang terjadi pada si anak. Gitu ya, dalam arti misalnya gini, kamu nanti jemput si ini terlambat ya? Kalian jawab, iya. Nggak perlu jelasin misalnya, iya, karena nanti saya ada acara dengan teman kantor, jadi aku terlambat. Gitu ya, nggak perlu sampai kayak gitu. Kenapa? Begini, narsistik itu, semakin banyak informasi yang kalian berikan kepada dia, semakin banyak kemungkinan dia untuk memprovokasi kalian. Contohnya gini, kalau kalian jawabnya, iya, aku terlambat karena aku punya acara dengan teman-teman kantor. Dia bisa pakai itu. Misalnya dia bisa provokasi kalian dengan mengatakan bahwa, oh jadi kamu lebih mementingkan teman kantor kamu daripada ngurusin anak kamu. Dia bisa kayak gitu. Bisa juga dia ngomong sama orang lain bahwa kalian itu menelantarkan anak kalian hanya karena kamu lebih mementingkan teman kantornya kalian. Jadi berbahaya ketika kita memberikan terlalu banyak informasi. Jadi ketika misalnya halnya berkaitan dengan anak, jawab saja hal yang perlu saja, yang nggak perlu nggak usah kasih tahu. Selain itu, narsistik itu ketika misalnya kalian kasih informasi yang terlalu banyak untuk dia itu bisa kegeeran juga sih guys gitu. Jadi dia berpikir, oh dia udah mulai membuka diri sama aku nih gitu ya. Berarti aku bisa nih
masuk kembali ke kehidupannya dia. Jadi hindari untuk memberikan terlalu banyak informasi karena itu nggak berguna dan malah membahayakan kalian. Yang keempat, kalau bisa kasih batasan waktu di mana dia itu bisa kontak kalian. Dalam arti kayak gini, kecuali untuk hal-hal yang benar-benar urgent misalnya. Jadi batasan itu misalnya seperti gini guys. Aku akan kerja dari jam 12 sampai jam 5. Ya, kamu bisa saja mengirimkan pesan ke aku, tetapi aku bisa balas ya pesan kamu itu di atas jam 5. Gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkan kepada dia bahwa kamu nggak bisa selamanya mengontak masuk ke kehidupanku, gitu loh ya. Ini narsistik tuh biasanya kalau ketemu yang kayak gini guys, dia marah tuh biasanya. Dia nggak terima. Biasanya dia justru makan menjadi-jadi dan mengontak kalian. Kalau bisa, tetap stay dengan aturan itu untuk mengirimkan pesan kepada dia bahwa kamu tuh nggak bisa ngontrol kehidupanku. Aku yang memutuskan apa yang terjadi kepada kehidupanku. Ini untuk mengirimkan pesan kepada dia. Sehingga ketika misalnya dia terus mengontak kalian di dalam batas waktu yang sudah kalian tentukan itu, dia nggak akan berhasil. Dan kalian bisa menunjukkan kepada dia bahwa kamu tuh udah nggak bisa mengontrol kehidupanku. Aku yang mengontrol kehidupanku. Dan aku akan menetapkan batasan-batasan di mana kita bisa berkomunikasi. Yang selanjutnya, ketika kalian harus membalas pesan dari si narsistik. Gitu ya. Pertama, tadi saya udah bilang sebenarnya, selalu usahakan jawab itu sependek mungkin. Kalau bisa, jawabannya ya cuma 2. Kalau enggak ya, tidak. Itu aja sebenarnya. Tetapi kalau misalnya, ya, ketika misalnya kalian memang terpancing gitu ya, terpancing misalnya, dan kalian merasa bahwa, wah, saya udah terprovokasi nih. Saya sudah terpancing untuk berargumen sama dia nih. Ketika kalian misalnya udah sadar hal itu, saya dulu pernah bilang, cut aja langsung. Kalau perlu nggak usah balas. Ya, jadi ketika misalnya kalian secara nggak sadar gitu ya, kan dia pinter tuh biasanya manipulasinya. Jadi ketika misalnya ternyata kalian, kok ternyata saya udah membuka ruang nih sama dia, buka ruang untuk dieksplorasi misalnya, cut aja langsung. Mungkin salah satu keuntungannya ketika kalian berkontak cuma lewat teks, gitu ya. Jadi pilihannya ada 2, katakan iya atau tidak, atau ketika kalian merasa sudah terancam, gitu ya, nggak usah balas, gitu, langsung cut aja pada saat itu, ya. Dan yang terakhir, kalau bisa nggak usah pernah meminta saran atau advice apapun dari si narsistik. Apapun itu, kalau kalian butuh saran gitu misalnya, cari orang-orang yang kalian bisa percayai, orang-orang yang deket sama kalian. Nggak usah minta saran sama si narsistik. Pertama, karena kalau kalian minta saran sama dia akan merasa bahwa kalian itu ada di bawah kendalinya dia, gitu ya. Dan kalian nggak mau kan itu terjadi. Kalian nggak mau kalian seolah-olah masih ada di bawah tangannya dia. Itu 1. 2, kan kalian harus tahu gitu ya, bahwa kalau misalnya kalian minta saran sama si narsistik, dan kalau kalian tidak melakukan apa yang dia sarankan, dia bakal marah kan? Dia bakal ribut lah. Dia bakal bikin masalah lagi lah, gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian merasa butuh saran apapun dari kehidupan kalian, atau tentang anak gitu ya, lebih baik bertanya kepada orang yang kalian percayai. Karena mungkin itu terasa lebih aman gitu ya guys ya. Ini aja beberapa hal yang saya bisa bagikan hari ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video selanjutnya.